ada beberapa perenungan kemarin, jika aku harus hidup di dunia ini, aku bekerja untuk memberi buah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya pikir layak untuk direnungkan dan itu akan mempengaruhi sisa hidup kita. Waktu kita tahu untuk apa hidup ini, maka saudara akan bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Jadi tolong yang masih muda, yang setengah tua, yang sudah tua, renungkan ini bahwa mengapa kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ada waktu-waktu kita seperti Rasul Paulus di mana lebih baik kalau bisa kita bersama dengan Yesus di sana. Ya kan? Sudah tidak sabar lagi menyanyikan oh Yerusalem. Ya kan? Tak lama lagi Tuhan datanglah. Ya kan? Kita nyanyi kalau bisa kita segera bersama dengan Tuhan ada di sana. Tapi saudara-saudara, mana lebih bermanfaat? Kata Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, apa yang harus Anda miliki dalam hidup ini adalah bagaimana bisa bermanfaat hidup ini. Jadi dua kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Anda ialah berbahagialah Anda yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya lahir di dunia ini? Untuk apa Tuhan memperpanjang nyawa saya? Untuk apa? Saudara harus tahu. Saya sudah tahu, saudara-saudara. Karena kalau kita jujur masing-masing kita pernah ingin mati, hampir mati, atau saudara mau dimatikan oleh orang. Ya kan ada sebagian saudara mungkin yang kelahirannya tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki oleh orang tua saudara barangkali. Tapi Anda tetap hadir di dunia ini. Mengapa Anda tetap hadir? Karena Allah punya agenda lewat hidup Anda. Meskipun orang tua mengatakan, aduh saya sebetulnya tidak mau ini anak nih. Saudara sudah dibawa ke dukun barangkali waktu masih bayi. Dukun sudah berusaha menggugurkan Anda. Tapi Anda masih sehat. Anda lahir di dalam dunia ini karena ada rencana Tuhan lewat hidup Anda. Saudara-saudara, sekali lagi saya terinspirasi oleh Nick Vujicic yang lahir dalam keadaan tidak ada kaki, tidak ada tangan. Itu pun Tuhan masih bisa memakai dia. Ya kan? Jadi ada 2 hari bahagia yang harus Anda ingat baik-baik. 1, ini hari yang paling bahagia adalah hari ketika Anda lahir ke dunia ini. Yang sering saudara rayakan happy birthday. Hal yang kedua yang harus Anda rayakan adalah ketika Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Saya ngomong apa tadi? Ada 2 hari bahagia dalam hidup Anda. 1, ketika Anda dilahirkan. 2, ketika Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Yang kedua ini, yang menentukan bagaimana Anda mengisi hari kelahiran sampai hari kematian. Orang yang sudah tahu untuk apa Anda ada di dunia ini, saudara akan menjadi orang-orang yang bergairah, saudara punya passion, saudara punya kekuatan untuk menghadapi tantangan. Karena saudara tahu bahwa hidup saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka jangan kaget kalau Rasul Paulus suatu saat mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Tolong saudara bikin kalimat seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah titik-titik-titik, pangkat, kan, gelar, kedudukan, kekayaan, dan mati adalah penasaran. Jadi hidup Anda menentukan kematian Anda. Ya kan? Bagiku hidup adalah tidak semua sampai di situ. Belum semua sampai di situ. Bagiku hidup adalah nikah. Dan mati adalah teganya. Karena sebelum sempat menikah. Ada orang yang hidup sekali hanya untuk menumpuk kekayaan. Bagiku adalah hidup adalah kekayaan dan mati adalah kekecewaan. Jadi
Anda berbahagia yang sudah menemukan untuk apa Anda dilahirkan, dan Anda juga berbahagia bahwa Anda sudah menemukan tujuan hidup Anda. Untuk apa kita hidup? Amin. Jadi Rasul Paulus sudah tahu, jika aku harus hidup di dunia ini, aku harus hidup untuk bekerja, memberikan, menghasilkan buah. Itu kebenaran yang pertama yang kita semua harus tahu. Kita semua harus tahu, saya sudah tahu. Saudara-saudara, yang kedua, kemarin kita dijelaskan bahwa untuk menghasilkan buah itu tidak gampang. Anda harus berjuang. Ya kan? Anda harus berjuang. Nah, ada dua tantangan, internal challenge dan external challenge. External challenge, tantangan menghasilkan buah yang paling sering diterima adalah musimnya tidak tepat sehingga buahnya rontok. Ya kan? Hama datang. Apalagi tetangga curi. Ya kan? Ada lagi mungkin musim yang atau angin kencang yang datang yang membuat buah atau penyerbukan tidak berjalan dengan baik. Itu bisa terjadi. Tapi ada juga internal challenge. Mengapa buah kualitasnya tidak baik? Tidak ada pupuk. Di dalam tanah humusnya kurang, tidak dirawat. Tidak dirawat. Maka Daud pernah mengatakan, berbahagialah Anda yang ditanam di tepi aliran sungai. Orang yang tahu bahwa dirinya diposisikan di tepi aliran sungai, akarnya merambat ke tepi bantang air. Akar itu punya akses. Akar tidak usah diperintah cari air, dia selalu cari air. Akar itu punya insting untuk mencari-cari makanan. Maka di mana ada air, akar pasti menuju ke sana. Apa artinya buat kita? Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah memberi buah, maka bagian kita adalah menghasilkan akar. Berakar di dalam Dia. Itu internal challenge kita. Sebentar saya mau menyampaikan ini. Sebab ada yang mengatakan begini, dan itu Tuhan Yesus sendiri. Apabila kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, enggak usah pusing dengan buah. Iya kan? Buah itu otomatis sudah ada aturannya, sudah ada musimnya. Bagian saudara adalah apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka Bapa di surga akan dengan demikian kamu akan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, ini saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya betapa pentingnya pemuritan dalam hidup ini. Kemarin kami diskusi dengan Pak Daniel, dengan tamu kita yang dari Prancis, Bulgaria. Kita gereja sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Karena selama ini kita mengimport model gereja dari Eropa, dan model itu sekarang sudah mati di sana. Gereja adalah gedung, ritual, liturgi. Lihat gerejanya sudah kosong di Eropa sana. Bahkan banyak yang dijual. Kalau kita mengikuti model yang sama dan tidak ada pembaharuan, yang sama akan terjadi di Indonesia. Mengapa? Gereja hanya ritual, berfokus pada hari Minggu, dan lupa memuridkan. Memuridkan adalah menolong orang membangun akar, membangun fondasi. Mengapa? Karena memuridkan itu kita menginternalkan kebenaran. Maka nanti setiap hari Jumat atau seminggu sekali kita akan ketemu di kelompok-kelompok. Tidak sah ada ibadah di sini. Nyanyi 2 lagu kemudian berbagi kelompok. Menginternalkan kebenaran. Minggu ini diberkati apa? Minggu ini kita membaca apa? Minggu ini Anda dapat pewahyuan apa? Ya kan? Ibadah tidak mesti harus 3 lagu, doa pembukaan, kemudian persembahan dijalankan, firman 30 menit, doa penutup, kemudian pulang. Bukan itu saudara. Bagaimana kita bisa setiap hari menginternalkan firman kebenaran.
Itulah yang membuat akar kita jadi kuat. Amin. Jadi saudara-saudara yang selama ini punya konsep ibadah, melayani harus pakai jas, celana hitam, baju hitam, atau baju putih, jas hitam, kemudian dasi hitam, kalau tidak pakai dasi tidak ada urapan. Itu semua import yang salah, bukan itu. Bukan ritualnya, tapi bagaimana kita menginternalkan kebenaran. Dan kebenaran itu yang menghasilkan. Apabila kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, apa tadi? Fruitfulness itu datang dari hubungan. Jadi tadi malam saya mendengarkan Pak Bill Johnson, dia mengatakan begini, banyak orang Kristen kalau berdoa karena khawatir. Anda datang kepada Tuhan hanya karena khawatir sama takut, kebanyakan. Ya kan? Saudara-saudara, dikatakan begini, jangan datang kepada Tuhan karena takut. Datanglah kepada Tuhan karena status. Status Anda sebagai anaknya. Bukan karena kekhawatiran-kekhawatiran yang Anda miliki dalam hidup. Coba kalau Airin, Timi datang hanya datang kepada saya, kalau mengatakan, aduh Bapak, aduh sepatuku sudah rusak, tolong belikan saya sepatu. Setiap kali datang hanya minta gara-gara khawatir. Saya merasa saya tidak diperlakukan sebagai bapak yang baik. Tapi kalau dia datang di samping, Pak apa kabar? Terus dia mengucapkan, dia cium, dia peluk, Pak apa kabar? Dia hanya ingin terhubung dengan papanya karena statusnya dia anak, itu beda. Dia tidak minta apa-apa, saya tanya, kamu perlu apa? Jadi kalau datang kepada Tuhan jangan karena khawatir, karena dimotivasi oleh khawatir. Datanglah karena status dan hak Anda sebagai anak Allah. Nah, dengar. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dia bilang apa? Mintalah. Kalau Anda tahu status Anda, yang lain-lain jangan dipusingkin lagi. Jangan dipusingkan dalam hidup Anda. Tuhan tahu. Amin. Saudara-saudara, istri saya tahu apa yang saya inginkan, dia tahu. Tidak usah dia tanya-tanya, dia sudah tahu. Karena kita sudah lama menikah 34 tahun. Saya juga sudah tahu, kalau dia gerak-geriknya seperti apa, saya sudah bisa tahu apa yang dia mau. Ya kan? Saudara, semua bilang, ku tahu yang kau mau. Saudara pernah datang kepada orang tua dan saudara hanya ingin senang berada di sampingnya? Bukan karena minta apa-apa. Tiba-tiba orang tua tanya, kamu perlu apa? Kamu punya duit enggak? Tiba-tiba dikasih duit. Iya kan? Ya. Jadi berarti dia sering dulu dia. Saudara-saudara, apa yang Anda pahami mengenai siapa Anda dan apa yang harus Anda lakukan menentukan bagaimana Anda mengakhiri hidup ini. Jadi kebenaran yang berikutnya setelah saudara memahami bahwa gunakan status Anda dalam hidup ini untuk melayani, bukan gunakan yang lain-lain. Maka saya sangat setuju sekali dengan Pak Daniel kemarin. Jangan melayani untuk hidup. Hidup untuk melayani. Karena ketika hidup untuk melayani, dengan alasannya apa? Kamu. Bukan money, kamu. Ketika kita melayani karena kamu, berarti Allah memakai kamu untuk berbagi hidup dengan banyak orang yang membutuhkan kehidupan. Maka jangan kaget kalau hidupmu dilimpahi dengan kehidupan. Mana lebih baik, hidup yang berkelimpahan atau berkelimpahan hidup? Saya ulangi lagi, tolong pikir, kalau jawab pikir baik-baik. Mana yang lebih baik, hidup yang berkelimpahan atau berkelimpahan hidup? Itu yang kemarin Pak Daniel jelaskan.
kata hidup yang berkelimpahan, kalau diterjemahkan artinya zoe tadi, yang kemarin dibilang zoe, bukan bios. Zoe adalah Anda memiliki kualitas hidup yang tidak habis-habis. Karena apa? Karena Anda tahu bahwa Anda dipakai oleh Tuhan untuk berbagi hidup. Cara Tuhan menghidupi orang, pakai hidup orang. Maka ketika kita memiliki alasan untuk menghidupi banyak orang, Anda akan dilimpahi dengan hidup. Supaya hidupmu tidak habis-habis untuk orang lain. Maka mau mati, hidup lagi. Udah sekarat, hidup lagi. Ya kan? Udah bilang lebih baik aku mati, tidak mati-mati. Karena masih ada yang harus dihidupi. Kamu. Ya kan? Alasannya adalah kamu. Nah saudara-saudara, saya yakin kalau kebenaran-kebenaran ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, setiap hari temukanlah kamu. Maka saya heran kok Tuhan mengatakan ada orang yang suka memberi, malah berkelimpahan. Ada yang menyimpan, malah berkekurangan. Karena orang yang menyimpan adalah selfish. Maka selfie kau hati-hati. Selfish adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi orang yang hanya untuk saya ngumpulin hanya untuk diri sendiri, lama-lama Anda sendiri akan celaka dengan Anda mementingkan diri sendiri, Anda sendiri yang akan celaka. Anda tidak berani berbagi karena tidak pernah mikirin hidup orang lain. Padahal Anda diciptakan, alasan Anda hidup adalah untuk menghidupi orang. Amin. Kalau hanya untuk menghidupi diri sendiri, kita semua lebih dari cukup. Jujur, saudara-saudara. Amin. Saya pernah lihat tontonan di televisi seorang ibu yang mementingkan diri sendiri dan tidak berani berbagi. Semua harta miliknya dikumpulkan. Mulai dari umur 4 tahun, boneka, mainan, cermin, kaca untuk main-main rias, main pasaran dikumpulkan. Sampai umur 65 tahun, semua barangnya dikumpulkan. Sehingga ruang tamu, ruang tidur, dapur, semua penuh dengan barangnya dia. 4 anaknya minggat, enggak kebagian kamar. Akhirnya suaminya juga pergi dari rumah. Karena rumahnya penuh dengan barang-barangnya. Coba bayangkan. Bayangkan kalau Ibu Yeye ini semua bajunya dari umur 4 tahun dikumpulkan semua. Baju, sepatu, tas dikumpulkan semua. Coba, itu rumah sudah penuh. Kalau dari umur 4 tahun. Saudara ingat kalau saudara barang-barangmu umur 4 tahun sampai sekarang dikumpulkan, saudara masih ingat? Penuh rumah saudara. Saudara sendiri mungkin tidak punya tempat untuk tidur. Orang yang selfish, hanya mementingkan diri sendiri, saudara tidak akan pernah menikmati hidup. Hidup baru bisa dibilang hidup waktu kita mau berbagi hidup. Jadi kemarin Pak Daniel dia foto itu tulisan di bawah. Dia foto berkali-kali. Karena itu filosofinya dia. Dan itu benar. Amin. Haleluya. Maka saudara-saudara, saya yakin sekali ketika kita punya banyak kamu, maka Tuhan juga mikirin kamu. Karena kamu memikirkan kamu. Amin, saudara-saudara. Jadi saya mau mengajak Anda semuanya untuk coba mikirin ini. Ketika kita sudah tahu untuk apa hidup ini, dan kita sudah tahu strateginya bagaimana menghasilkan buah, maka saudara tidak pusing dengan yang lain-lain. Jadi saya tutup dengan ini. Memang sebaiknya tidak perlu pusing. Kalau ada orang yang sudah dibesarkan, sudah dilatih, kemudian mereka misalkan dinikmati oleh orang lain. Ya kan? Saudara-saudara, ternyata memang itu bagian kita adalah hanya menghasilkan buah,
siapa mau makan buah silahkan. Yang penting kita menghasilkan buah. Karena apa? Ternyata seburuk-buruknya buah itu masih bisa dinikmati oleh orang lain. Barangkali saudara-saudara buah itu agak sedikit busuk. Masih ada yang bisa menikmati buah itu. Lalat, tupai. Jadi saudara-saudara, seburuk-buruknya buah yang pernah keluar dari pohon masih bermanfaat. Kemungkinan kalau buahnya tidak sempat dinikmati, bijinya masih bisa tumbuh jadi pohon yang baru. Jadi enggak usah mikirin nanti bagaimana. Yang penting menghasilkan buah. Itu maksudnya. Bagian kita adalah pergi dan menghasilkan buah. Buka Yohanes pasal 15. Sudah menemukan? Yohanes pasal yang ke-15, saudara-saudara. Mungkin saudara bisa mulai dengan ayat yang ke-7 barangkali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dibilang? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau saudara tahu tinggal di dalam firman, Anda tidak akan pernah meminta hal-hal yang keluar dari firman. Ngerti maksudnya? Saudara tidak akan pernah meminta untuk memuaskan diri sendiri. Saudara tidak akan meminta untuk membesarkan ego Anda. Saudara akan meminta sesuai dengan kebenaran firman, karena saudara tinggal di dalam firman. Makanya dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kalau minta sesuatu, sesuaikan dengan kebenaran firman. Apakah permintaan saya sesuai dengan kehendak Tuhan? Gampang, mintalah sesuai dengan firman, atau sebelum minta tinggal di dalam firman. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Cara terbaik memuliakan Tuhan apa, saudara-saudara? Hidup yang menghasilkan buah. Boleh saudara datang nyanyikan mulia, mulia bagi anak. Saudara bisa memuliakan dengan kata-kata. Saudara bisa memuliakan dengan pujian. Saudara bisa memuliakan Tuhan dengan penyembahan. Tetapi cara yang paling baik untuk Anda memuliakan Tuhan adalah hidupmu yang berkarakter Kristus, karena engkau tinggal dalam firman dan orang tahu bahwa engkau adalah murid-muridnya. Coba bayangkan kalau itu ada dalam kehidupan kita. Di mana-mana saudara pergi, kemana-mana orang melihat, wow. Saya lihat Yurhan sekarang sudah beda ya sejak dari SPPT, wajahnya penuh kemuliaan. Ya kan? Dulu sebelum datang di SPPT itu dia mungkin senyum 3 kali setahun. Sekarang sejak dia keluar dari SPPT wajahnya penuh dengan senyum, ada sukacita, kulitnya lebih putih. Luar biasa kan? Saudara, saya lihat dulu Novi tidak seperti ini. Orangnya mudah marah, tidak suka bergaul, ucapannya suka menyakitkan. Sejak dia kenal Yesus, wow. Saya lihat hidupnya berubah 180 derajat. Itulah yang namanya hidup menghasilkan buah, dan otomatis hidupmu bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya kenal Yosua 15 tahun yang lalu. Woi, dia orangnya kemana-mana selalu menceritakan kekhawatirannya. Dia selalu bikin orang khawatir, karena setiap kali ketemu dia khawatir tentang apa saja. Sekarang sudah beda. Hidup yang menghasilkan buah itu adalah hidup yang memberkati.